Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisa Anwar, Stambuk F231 20009. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Baiklah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Microsoft Word 2010. Microsoft Word 2010 merupakan perangkat pengolah kata yang memiliki fasilitas unik dan keren yang menjadi bagian Microsoft Office 2010. Dengan menggunakan perangkat ini, kita dapat menyesuaikan hasil kerja kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan teks, misalnya seperti merapikan teks, mendesain teks, memperindah halaman teks, dan lain-lain. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah mengklik aplikasi Microsoft Word 2010. Nah, sekarang aplikasi Microsoft Word 2010 telah terbuka. Selanjutnya kita perhatikan jendela Word 2010 ini. Pada bagian ini ada tombol Word pada ujung atas sebelah kiri yang berfungsi menampilkan pengaturan jendela dokumen atau window yang terdiri dari restore, move, size, minimize, maximize, dan close. Kemudian ada menu tab file. Ini bertujuan untuk menjalankan perintah yang berhubungan dengan pengaturan file. Kemudian ada akses toolbar. Ini untuk menjalankan perintah yang sering kita gunakan seperti save, undo, dan redo. Selanjutnya di sini ada title bar untuk menampilkan judul dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian sebelah kanan ada pengaturan window yang menampilkan 3 tombol, yaitu minimize, maximize, dan tombol close untuk menutup dokumen. Selanjutnya, di bawahnya ada tombol tanda tanya yang merupakan tombol help atau bantuan yang berfungsi untuk mendapatkan bantuan dalam penggunaan Microsoft Office 2010. Selanjutnya, ini ada tampilan beberapa tombol mulai kiri sampai kanan. Ada paste, ada cut, copy, format painter, dan seterusnya. Ini adalah ribbon yang berisi tombol dan perintah yang kita gunakan untuk pengolahan dokumen. Kemudian ada grup yang terdiri dari beberapa grup. Ada grup clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Ini berfungsi untuk mengelompokkan tombol dan perintah yang sejenis. Kemudian ada ruler atau penggaris. Ada 2 tampilan ruler, yaitu bagian atas dan bagian kiri. Ini berfungsi untuk melihat ukuran kertas sebagai penanda batasan area pengetikan. Kemudian ada scroll bar yang berfungsi untuk menggulung layar sehingga tampilan dokumen bisa bergeser. Selanjutnya, saya akan memberitahukan tata cara pengetikan teks. Untuk pengetikan huruf besar di awal kata atau kalimat, jika caps lock tidak hidup, tekanlah tombol shift bersamaan dengan tombol awal kata. Untuk pengetikan naskah dalam huruf besar semua, tekan tombol caps lock.
Untuk menghapus kata atau kalimat sebelah kiri, tekan tombol backspace. Untuk menghapus kata atau kalimat sebelah kanan, tekan tombol delete. Untuk menurunkan kursor ke baris berikutnya, tekan tombol enter. Untuk memberikan spasi pada suatu kata atau kalimat, tekan tombol space. Untuk menuju ke awal kalimat teks, tekan tombol home. Untuk menuju ke akhir kalimat teks, tekan tombol end. Nah, selanjutnya jika kita ingin merubah bentuk font, maka kita tinggal mengklik bagian ini. Di sini kita tinggal memilih bentuk font yang kita inginkan. Dan jika kita ingin mengganti ukurannya, kita tinggal klik bagian ini dan memilih ukuran yang kita inginkan. Misalnya ukuran 26. Selanjutnya, jika kita ingin memperbesar tulisan, maka kita tinggal mengklik huruf A yang besar tersebut. Dan jika kita ingin memperkecil kembali, kita tinggal mengetik huruf A yang berada di sampingnya lagi. Selanjutnya, jika kita ingin mempertebal tulisan, kita tinggal mengklik huruf B tersebut atau bold. Dan jika kita ingin memiringkan tulisan, kita mengklik I atau italic. Dan jika kita ingin menggarisbawahi tulisan, kita tinggal mengetik U atau underline. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengubah warna dari teks, kita tinggal mengklik bagian ini dan memilih warna yang kita inginkan. Berikut cara mengatur posisi paragraf atau posisi tulisan. Jika kita menginginkan posisi tulisan posisi rata kiri, maka kita klik bagian ini. Dan jika kita menginginkan posisi rata tengah, kita mengklik bagian ini. Dan jika kita menginginkan posisi rata kanan, kita mengklik bagian kanan. Selanjutnya kita masuk pada bagian insert. Jika kita ingin menambahkan tabel pada lembar kerja kita, kita tinggal mengklik pada bagian ini dan kita tinggal menentukan berapa kolom yang akan kita butuhkan. Jika kita ingin mengubah warna tabel, kita tinggal mengklik bagian ini dan memilih warna tabel yang kita inginkan. Di sini terdapat banyak pilihan warna-warna tabel. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan gambar, kita tinggal mengklik menu picture dan kita tinggal memilih foto yang ingin kita tambahkan dalam lembar kerja kita. Untuk mengatur posisi foto, kita bisa mengklik wrap text. Di sini kita pilih bagian info text. Nah, setelah itu
Foto bisa kita pindahkan kemana saja dan kita bisa mengaturnya sesuai tempat yang kita inginkan. Baik, jika kita ingin melakukan pengeprintan, kita mengklik menu File, kemudian memilih Print, dan mengklik print tersebut. Selain itu, kita bisa mengatur halaman yang keberapa yang akan kita print. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika kita ingin menyimpan lembar kerja kita tinggal mengklik File, kemudian Save, dan mengubah atau menulis nama dokumen sesuai dengan nama yang kita inginkan. Dan mengklik Save pada bagian bawahnya. Nah, lembar kerja tersebut telah berhasil disimpan ke dalam dokumen. Jika kita ingin keluar dari Microsoft Word 2010 ini, kita tinggal mengklik tombol X pada bagian kanan atas. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program komputer bagian dari Microsoft Office yang dapat digunakan untuk mengatur dan menyajikan informasi dalam bentuk slide elektronik. Microsoft PowerPoint dapat membantu kita dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah, serta membuat sebuah gagasan menjadi menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan, karena Microsoft PowerPoint akan membantu dalam pembuatan slide, outline presentasi, menampilkan slide yang dimaksud yang mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft PowerPoint 2010 dengan cara mengkliknya 2 kali. Nah, sekarang menu Microsoft PowerPoint 2010 telah terbuka. Jika menu Microsoft PowerPoint telah terbuka, maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana cara menambahkan slide baru. Nah, di sini hanya ada satu slide. Jika kita ingin menambahkan sebuah slide baru, maka di sini saja kita klik kanan. Pilih New Slide. Nah, bisa kalian lihat, kalian juga bisa menambahkannya di sini. Nah, ini sudah menjadi 2 slide. Berikut bagaimana cara mengganti background. Oke, cara mengganti background sangat mudah. Kalian tinggal klik kanan, lalu kalian pilih format background. Kalian bisa menggantinya dengan background apa saja. Jika kalian ingin menggantinya dengan background foto, kalian klik di sini, klik file. Lalu kalian cari yang akan kalian gunakan. Sebagai contoh, misalnya menggunakan background ini, lalu close. Lanjut, bagaimana cara menambahkan layout? Nah, cara menambahkannya seperti ini. Kalian klik kanan, lalu pilih
layout. Oke, di sini kalian bisa memilih desainnya. Sebagai contoh, kita menggunakan yang ini. Nah, ini adalah layout yang kita pilih. Sekarang bagaimana cara mengaktifkan ruler? Kalian bisa klik kanan, terus pilih ruler. Nah, sekarang rulernya sudah aktif. Oke, lanjut. Bagaimana cara menambahkan picture? Cara menambahkan picture atau foto di sini. Kalian bisa klik di bagian layout, lalu klik insert picture-nya. Setelah itu kalian cari picture atau fotonya. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, picture atau fotonya sudah masuk. Atau jika Anda ingin menambahkannya secara manual, kalian bisa klik insert, lalu pilih picture. Nah, seperti ini. Selanjutnya cara menambahkan shape. Kita klik insert, lalu pilih shape. Kemudian kita tambahkan di sini misalnya. Kita bisa mengubah format desainnya. Misalkan yang ini. Kalian juga bisa menggantinya dengan foto. Pilih format shape. Lalu format backgroundnya kalian bisa pilih di sini. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, seperti ini penampilannya. Selanjutnya bagaimana cara menambahkan teks di shape ini? Kalian tinggal klik kanan, lalu pilih edit text. Contohnya saya akan menuliskan nama saya, Nur Alisa Anwar. Lalu kita blok dan kita ganti desain teksnya. Kalian bisa memilih desain teksnya di sini. Selanjutnya, jika kalian ingin memperbesar teks, kalian klik di sini. Dan jadinya akan seperti ini. Ini cara menambahkan teks pada shape. Lanjut, bagaimana cara memutar teks? Nah, misalnya saya menulis detail info. Cara memutarnya sangat gampang. Kalian masuk ke home, lalu kalian pilih yang ini. Selanjutnya kalian tinggal memilih yang mana teksnya, misalnya yang ini. Ini sudah terputar seperti ini. Lalu kita tempatkan di sini. Dan kita perkecil di sini.
Selanjutnya, cara menambahkan word art atau teks berwarna. Yang pertama, kita klik insert, klik word art. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan teks 24 Mei 2002. Kita dapat mengubahnya menjadi huruf kapital semua dengan cara kita blok, kemudian kita klik home, lalu pilih bagian ini. Setelah itu kalian bisa mengganti warnanya di sini. Di sini terdapat berbagai macam warna yang dapat kalian pilih. Sebagai contoh, kita pilih warna kuning. Kita dapat memperbesar tulisannya di sini. Lanjut, menambahkan animasi atau efek bergerak. Caranya, kalian masuk ke bagian animation. Nah, di sini terdapat banyak efek bergerak. Sebagai contoh, kita ambil yang ini. Lanjut, bagaimana cara mengatur efek ini? Caranya kalian klik dulu, lalu kalian masuk pada animation pen. Jika kalian ingin memperlambat efek ini, kalian perpanjang saja bagian yang ini. Nah, sekarang gerakan animasinya semakin lambat. Jika kalian ingin play secara otomatis, kalian pilih Start with Previous. Nah, ini akan start secara otomatis. Nah, di halaman 2 ini saya akan menambahkan format background agar semakin menarik. Kita pilih format backgroundnya. Kita pilih yang orange. Oke, lanjut. Di sini saya akan menambahkan transition di setiap slide. Kita masuk pada halaman awal. Selanjutnya kita klik transition. Di sini ada banyak efek yang bisa kita gunakan. Misalnya saya gunakan yang ini. Selanjutnya kita masuk pada slide yang kedua. Di sini saya memilih efek yang ini saja. Jika kita play hasilnya akan seperti ini.
Kemudian yang terakhir adalah menyimpan PowerPoint. Yang pertama kita lakukan adalah mengklik file, pilih Save As, lalu kita memberikan nama pada PowerPoint kita. Di sini saya menulis nama saya. Nur Alisa Anwar PWK. Kemudian save. Jadi PowerPoint yang telah kita buat telah tersimpan ke dalam dokumen. Jadi seperti itulah dasar-dasar dalam menggunakan PowerPoint 2010. Selanjutnya, jika kalian ingin keluar dari Microsoft PowerPoint 2010, kalian klik tombol X yang berada di ujung kanan atas. Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka. Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan yang rumit dalam bidang administratif khususnya. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Office Excel memang dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan Anda dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Formula atau rumus Microsoft Excel adalah keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini, dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematik yang sangat beragam fungsinya. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel 2010 dengan cara mengkliknya 2 kali. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel 2010, di mana tampilannya sangat berbeda dengan Word. Yang perlu kita pahami bersama adalah Microsoft Excel ini berfungsi untuk mengolah data berbentuk angka, berbeda dengan Microsoft Word yang mengolah kata. Sehingga Microsoft Excel ini disebut juga dengan istilah spreadsheet dan lembar kerjanya disebut dengan worksheet. Microsoft Excel dikenal dengan istilah workbook atau buku kerja. Kenapa? Karena di Microsoft Excel ini terdiri dari lembaran kerja di mana dapat menampung banyak kolom dan baris. Microsoft Excel ini terdiri dari jajaran menu-menu yang terdiri dari File, Home, Insert, Back Layout, Formula, Data, Review, serta View. Setiap menu memiliki ribbonnya masing-masing. Seperti Home terdiri dari clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Begitu juga dengan menu-menu yang lain, memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di Microsoft Excel 2010 ini terdapat tombol kontrol yang terdiri dari minimize, maximize, dan yang terakhir adalah close. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah name box atau box nama, di mana akan menjelaskan posisi dari sel yang sedang aktif. Di sini sebagai contoh adalah F14, berarti posisi yang sedang aktif berada di kolom F dan pada baris yang ke-14. Selanjutnya di Microsoft Excel 2010 ini
terdiri dari kolom yang disimbolkan dengan alfabet, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kemudian ada baris atau row yang disimbolkan dengan angka. Sedangkan pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Sel yang terblok disebut dengan range. Nah, untuk menulis di Microsoft Excel berbeda dengan Microsoft Word. Ada penambahan. Penambahannya adalah adanya formula bar di pojok bagian atas dari abjad yang berfungsi untuk memasukkan data. Sebagai contoh, saya mengetik belajar Excel. Nah, di saat kita menulis di formula bar, maka di bagian sel yang sedang aktif itu akan mengetik teks yang sama dengan formula bar. Artinya, untuk menulis di Microsoft Excel atau mengetikkan data atau memasukkan data di Microsoft Excel dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menulis langsung di formula bar atau langsung di data selnya. Kemudian di sini ada scroll bar vertikal, sama seperti Microsoft Word, digunakan untuk menggulung kertas. Dan yang berada di bagian bawah dikenal dengan scroll bar horizontal. Nah, di bagian bawahnya lagi sudah jelas terlihat adanya zoom. Zoom ini digunakan untuk memperbesar dan mengecilkan tampilan. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat tabel pada Microsoft Excel. Sebagai contoh, saya akan menuliskan daftar nama siswa. Langsung saja, daftar nama siswa, kelas 5. Yang pertama bagian nomor, selanjutnya nama, selanjutnya keterangan. Nomor 1, nama siswanya misalnya Aika, keterangan aktif. Nomor 2, misalnya nama siswanya Cantika, keterangan aktif. Nomor 3, nama siswa Gina, keterangan aktif. Nomor 4, nama siswanya Izan, keterangan aktif. Nomor 5, nama siswanya Rahma, keterangan aktif. Mungkin 5 saja daftar nama-nama siswa yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada 5 nama-nama siswanya. Selanjutnya kita akan mengatur jaraknya. Kita geser kolom-kolomnya. Kemudian cara menggabungkan kolom. Kita harus blok dulu kolom yang akan kita gabungkan. Lalu pilih Merge Center. Nah, kolom yang kita blok tadi otomatis akan rata tengah dalam satu kolom. Selanjutnya kita blok lagi yang ingin kita gabungkan. Kita klik crop text. Agar teks rata tengah,
Kemudian kita klik center. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama kita lakukan adalah kita memblok bagian yang ingin kita gabungkan. Lalu kita mengklik bottom border. Selanjutnya kita memilih all border. Kemudian kita blok lagi datanya. Kita klik kanan pada apa yang sudah kita blok. Langkah selanjutnya kita pilih format cell. Nah, ini adalah tampilannya. Sekarang kita memilih border dan kita pilih outline dan kita pilih inside. Nah, ini dia hasil setelah kita membuat tabel tadi. Selanjutnya, kita mengatur posisi tabel sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu, kita bold judulnya agar kelihatan rapi sebagai penanda. Nah, begitulah cara membuat tabel dalam Microsoft Excel 2010. Dan untuk tahap terakhir, kita menyimpan tabel ini dengan cara kita klik file, lalu pilih save as, lalu kita memberikan nama untuk tabel tersebut. Selanjutnya kita klik save. Nah, tabel yang telah kita buat tadi telah tersimpan ke dalam dokumen. Berikut, jika kita ingin keluar dari Microsoft Excel 2010 ini, kita tinggal mengklik tombol X yang berada di ujung kanan atas. Sekian dan terima kasih.